Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjadi moderator dari bisnis spesies kami yang akan pertama dijelaskan oleh saudara Rizky. Oke, Rizky, dipersilakan. Ya, perkenalkan nama saya Emir Rizky Ramadan. Ini udah 30803165. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, ayam geprek telah menjadi makanan cepat saji populer di kalangan masyarakat perkotaan. Namun aksesibilitas dan kenyamanan untuk menikmati hidangan ini masih menjadi tantangan, terutama bagi mahasiswa di sekitar Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, yang sering kesulitan mencari makanan cepat saji yang terjangkau dan bervariasi. Oleh karena itu muncul ide bisnis ayam geprek berbasis aplikasi yang diberi nama Spicy Smash untuk memenuhi kebutuhan ini. Selanjutnya rumusan masalah kami ada tiga, yaitu yang pertama bagaimana menyediakan makanan cepat saji yang terjangkau dan lezat bagi mahasiswa. Yang kedua bagaimana memanfaatkan teknologi aplikasi untuk meningkatkan kemudahan akses dan pemesanan makanan. Yang ketiga bagaimana menjaga kualitas dan variasi menu yang disajikan. Tujuannya ada tiga juga, yaitu yang pertama menyediakan makanan cepat saji yang terjangkau dan lezat bagi mahasiswa. Yang kedua memperkenalkan sistem pemesanan makanan melalui aplikasi untuk kemudahan akses. Yang ketiga meningkatkan variasi makanan yang tersedia di sekitar kampus UIN. Selanjutnya ada visi dan misi dari Spicy Smash. Dari visi yaitu menjadi pelopor layanan ayam geprek berbasis teknologi digital di Indonesia yang mengutamakan kualitas rasa, kecepatan pelayanan, dan kenyamanan pelanggan, serta menjadi pilihan utama bagi pecinta kuliner pedas. Dan misinya yang pertama menyajikan kualitas terbaik, inovasi dalam pelayanan, kecepatan dan keandalan, dan yang terakhir kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada luaran yang diharapkan. Ada peningkatan penjualan, lebih banyak pesanan melalui aplikasi, kepuasan pelanggan, kemudahan akses, pengiriman tepat waktu, kualitas konsisten, pertumbuhan basis pelanggan, strategi pemasaran efektif, retensi pelanggan. Selanjutnya efisiensi operasional, otomatisasi proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Selanjutnya kehadiran digital, merek kuat di aplikasi dan media sosial. Dan terakhir, profitabilitas, kombinasi penjualan, efisiensi, dan pertumbuhan pelanggan. Baik, untuk saudara M. Rizky, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ronaldo Arsat, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya pada ini saya akan menjelaskan bagian bab 2, analisis rencana bisnis. Gambaran umum usaha Species Mess. Yang pertama, konsep usaha Species Mess menghadirkan makanan cepat saji dengan cita rasa pedas yang unik dan terjangkau. Kedua, ada inspirasi berasal dari kebutuhan pasar akan makanan cepat saji, lezat dan terjangkau terutama untuk mahasiswa. Target pasar Species Mess. Yang pertama, mahasiswa dengan jadwal padat dan anggaran terbatas. Yang kedua, pekerja kantor dan masyarakat umum menyukai makanan pedas dan mencari variasi. Keuntungan utama Species Mess. Selisih harga pembelian bahan baku dengan harga jual produk, menyediakan makanan cepat saji dengan variasi menu unik dan harga terjangkau. Kunci kesuksesan Species Mess menyajikan makanan berkualitas dengan cita rasa pedas, autentik, harga jual kompetitif, pemasaran efektif kepada target pasar, inovasi menu dan layanan ramah. Analisis SWOT Species Mess. Kekuatan. Kebutuhan nyata di pasar memenuhi kebutuhan mahasiswa yang makanan terjangkau dan berkualitas, lokasi strategis di dekat UIN, memberikan akses langsung ke pasar target. Penggunaan teknologi platform pemesanan online meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan.
Kelemahannya terbatas sumber daya, kendala finansial dan tenaga kerja dalam implementasi strategi pemasaran, pesaing tinggi, banyaknya pilihan makanan cepat saji di pasar. Peluang pertumbuhan pasar populasi mahasiswa yang terus meningkat, kerjasama dengan universitas, akses pasar lebih luas melalui kerjasama dengan pihak kampus. Ancaman perubahan preferensi konsumen, tren makanan yang berubah dapat menjadi ancaman regulasi pemerintah. Aturan baru terkait kesehatan dan kebersihan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Claria Dwi Saputri. Silakan, Saudari Claria. Perkenalkan, nama saya Claria Dwi Saputri, NIM 2210803011. Bab 3, aspek kebutuhan bisnis. 1. Aspek pasar dari Spicy Mess. Gambaran umum pasar, analisis tren pasar menunjukkan peningkatan permintaan ayam geprek di Indonesia, didukung oleh populasi padat dan mobilitas tinggi. Pasar ini menawarkan peluang besar bagi bisnis Spicy Mess. Jenis produk utama Spicy Mess adalah ayam geprek yang populer dengan tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan dan variasi menu. Kualitas bahan baku dan higienitas proses pembuatan dijaga ketat untuk memastikan cita rasa yang lezat. Target pasar. Spicy Smash menargetkan mahasiswa, pekerja kantor, pecinta makanan pedas, dan masyarakat umum usia 15-45 tahun. Segmen ini dipilih karena membutuhkan mereka akan makanan cepat saji yang terjangkau dan praktis. Pesaing, pasar ayam geprek di Indonesia kompetitif dengan banyak pemain lokal. Namun permintaan yang terus meningkat memberikan peluang besar bagi Spicy Smash. Diferensiasi Spicy Smash membedakan diri melalui aplikasi mobile untuk pemesanan, penggunaan bahan baku berkualitas tinggi, dan layanan pelanggan yang ramah, variasi menu yang fleksibel. Dua, aspek pemasaran dari Spicy Smash, yaitu 1. Promosi. Promosi yang dilakukan melalui kampanye media sosial, diskon eksklusif di aplikasi mobile, distribusi pamflet dan testimoni pelanggan untuk membangun kepercayaan dan menarik pelanggan baru. 2. Pengembangan pasar. Ekspansi akan difokuskan pada area perkotaan dengan populasi tinggi. Partisipasi secara dalam acara kuliner dan kemitraan dengan layanan pengiriman online akan membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. 3. Pengembangan produk. Spicy Mess akan rutin melakukan penelitian pasar untuk mengidentifikasi tren dan memperbarui menu. Pilihan vegetarian dan vegan akan diperkenalkan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Baiklah, terima kasih Saudari Claria Dwi Saputri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Angga Henzaki Alfala. Baiklah, perkenalkan saya Emre Hanzaki Alfala dengan NIM 222080304. Tahapan promosi Spicy Smash. Yang pertama ada awareness. Membangun kesadaran merek melalui kampanye media sosial dan ulasan influencer. Kedua, interest. Menarik minat dengan promo eksklusif dan konten edukatif. Ketiga, ada desire. Membuat konsumen menginginkan produk melalui testimoni dan visual produk yang menggugah selera. Keempat, ada action, mengarah konsumen untuk membeli melalui penawaran khusus. Kelima, ada loyalty, membina hubungan jangka panjang melalui program loyalitas dan layanan pelanggan yang responsif. Lalu 3, ada aspek produksi dari Spicy Smash. Produksi ayam geprek Spicy Smash berfokus pada kualitas tinggi dan rasa otentik, dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan. Produk utama adalah ayam geprek dengan berbagai tingkat kepedasan dan saus serta hidangan pendamping seperti nasi, tahu goreng, dan tempe goreng. Bahan baku segar dan bebas pengawet digunakan untuk memastikan kualitas dan rasa yang tinggi. Komposisi atau bahan yang diperlukan yaitu ada ayam segar, bumbu geprek, berbagai saus, pelengkap seperti nasi putih, sayuran, tahu goreng, dan tempe goreng, lalu ada minyak goreng berkualitas.
Cara pembuatan produk yaitu pertama persiapan barang, bahan, 2 penggorengan ayam, 3 pembuatan bumbu geprek, 4 penyajian dengan nasi dan sayur segar, 5 penambahan saus sesuai pilihan pelanggan. Lalu pengemasan produk dilakukan dengan kemasan food grade, masuk box makanan, plastik pembungkus, label produk, dan tas ramah lingkungan. 4. Aspek sumber daya SISMES. Kompetensi SDM, kompetensi yang diperlukan meliputi keterampilan memasak, pelayanan pelanggan, manajemen operasional, pemasaran digital, dan pengembangan teknologi. Kebutuhan dan pengembangan SDM. Strategi pengembangan meliputi pelatihan rutin, rekrutmen ketat, promosi internal, dan program pengembangan kepemimpinan. Rencana kebutuhan pengembangan SDM. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pelatihan, kedua ada anggaran pelatihan, ketiga evaluasi dan feedback kinerja, 5 program mentoring dan coaching, 6 ada program kesejahteraan karyawan. Lalu aspek keuangan SPISISMES. Di sini saya akan menjelaskan modal awal dari SPISISMES, yaitu ada pertama pengembangan aplikasi. Dari aplikasi mobile, iOS dan Android itu memerlukan modal sekitar 80 juta. Lalu biaya pemeliharaan awal itu memerlukan modal 20 juta. Selanjutnya ada peralatan dapur, di mana peralatan masak itu memerlukan modal 20 juta, peralatan penyimpanan memerlukan 15 juta, alat pengemasan memerlukan 5 juta, dan juga bahan baku awal 10 juta. Ketiga ada biaya sewa lokasi itu membutuhkan modal awal sekitar 30 juta. Selanjutnya ada biaya pemasaran dan promosi, itu kampanye iklan digital memerlukan 10 juta, promosi melalui influencer memerlukan 10 juta, promosi aplikasi dan program loyalitas itu memerlukan modal 10 juta. Lalu ada gaji karyawan memerlukan modal 20 juta, dan juga ada biaya lainnya seperti biaya administrasi dan perizinan itu memerlukan 10 juta, cadangan dana operasional itu memerlukan 20 juta, dan jadi total modal awal kami adalah 260 juta. Selanjutnya ada tabel pengeluaran bulanan, di mana biaya operasional itu bahan baku memerlukan 30 juta, gaji karyawan 20 juta, biaya listrik dan utilitas 5 juta, biaya pemeliharaan aplikasi 5 juta, biaya promosi berkelanjutan 5 juta. Dengan total biaya bulanan menjadi 65 juta. Selanjutnya ada tabel laba atau pendapatan, di mana penjualan harian rata-rata itu sekitar 3 juta, ada penjualan bulanan itu 90 juta, lalu untangan bulanan adalah 25 juta. Dengan modal awal 260 juta dan proyeksi pendapatan yang menguntungkan, SPISISMES memiliki potensi besar untuk berkembang. Investasi ini memenuhi permintaan pasar makanan cepat saji yang tinggi dan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan dan memuaskan pelanggan. Selanjutnya ada aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Pertama itu ada aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Kedua ada aplikasi pengelolaan inventaris seperti Zoho Inventory, Order Hive. Ketiga ada aplikasi akuntansi dan pembukuan seperti Xero atau QuickBooks. Keempat ada aplikasi pengembangan aplikasi mobile seperti AppSheet, Wildfire. 5 aplikasi manajemen seperti Deputy, When I Work. 6 aplikasi manajemen pelanggan CRM seperti Salesforce dan HubSpot CRM. Ketujuh aplikasi pemasaran digital seperti Hootsuite atau Canva. Oke, di sini ada prototipe dari aplikasi kami. Di sini saya akan menjelaskan dari tampilan awal yaitu tampilan home. Di tampilan home terdapat tombol login di mana user bisa login dan juga mendaftar. Ada tombol voucher dan juga tombol saldo. Di bawahnya ada pengguna atau user bisa memilih cabang dari SPISISMES. Lalu di bawahnya ada pengguna bisa memilih ingin delivery atau take away. Selanjutnya ada di menu makanan, di mana di sini terdapat dua menu, maksud saya dua bagian yaitu take away dan delivery. Di mana pada bagian take away pengguna bisa memilih seperti tadi cabang SPISISMES, lalu di bawahnya pengguna bisa mencari menu yang diinginkan. Lalu di bawahnya itu ada menu-menu yang diurutkan secara per kategori. Lalu di bawahnya adalah tampilan menu-menunya. Selanjutnya itu untuk menu tampilan pesanan, di mana di sini nantinya akan muncul
pesanan yang sedang berjalan atau sudah pernah dilakukan. Oke, untuk tampilan yang terakhir yaitu profile, di mana di sini ada tampilan profile di mana pengguna jika nantinya bisa mengubah profile ataupun nomor dan juga nama. Lalu ada riwayat pesanan yang di mana nanti jika pengguna mengklik atau memilih riwayat pesanan akan diarahkan ke tampilan pesanan yang tadi. Lalu voucher di mana para pengguna atau user bisa melihat voucher-voucher yang mereka miliki. Lalu ada metode pembayaran di mana di sini pengguna bisa menambahkan atau mengubah metode pembayaran yang ingin dipakai untuk bertransaksi di aplikasi kami. Dan juga ada customer care di sini di mana user atau pengguna bisa melaporkan atau mengeluhkan apa yang kurang dari aplikasi atau makanan kami. Dan juga ada kebijakan privasi dan terakhir ada tombol keluar. Baiklah, terima kasih untuk saudara Imrain Zakar Al-Falah. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Struktur organisasi beserta tugas dan keterlibatannya. Yaitu ada direktur utama, Raihan, tugasnya memimpin keseluruhan operasional strategis bisnis. Keterlibatannya yaitu mengawasi semua departemen, mengadakan rapat rutin, dan mengarahkan strategi perusahaan. Kedua yaitu manajer operasional, yaitu saya sendiri, yaitu tugasnya mengelola produksi makanan, kualitas layanan, dan efisiensi operasional. Keterlibatannya yaitu berkoordinasi dengan tim dapur, melakukan inspeksi rutin, dan memberikan pelatihan kepada staf. Selanjutnya itu manajer pemasaran, Ronaldo. Tugasnya yaitu mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran. Keterlibatannya yaitu merencanakan kampanye, mengelola media sosial, dan berkolaborasi dengan influencer. Selanjutnya yaitu manajer keuangan, Claria. Tugasnya yaitu mengelola keuangan perusahaan termasuk pembukuan dan anggaran. Keterlibatannya yaitu menyusun laporan keuangan, memantau arus kas, dan memberikan saran keuangan. Selanjutnya itu manajer teknologi informasi, IT, Rizky. Tugasnya yaitu mengembangkan untuk memelihara aplikasi seluler dan infrastruktur IT. Keterlibatannya yaitu mengembangkan fitur aplikasi, menangani masalah teknis, dan memastikan keamanan data. Kesimpulannya yaitu spesies adalah solusi ideal untuk mahasiswa di sekitar UIN, Raden Kota, Palembang yang mencari makan cepat, saji, terjangkau, dan lezat. Dengan aplikasi seluler, spesies menawarkan kemudahan akses, pemesanan efisien, dan mengurangi waktu tunggu. Analisis menunjukkan kekuatan dalam memenuhi kebutuhan pasar dan peluang untuk tumbuh melalui kerjasama universitas dan strategi pemasaran efektif. Tantangan seperti persaingan tinggi dan perubahan frekuensi konsumen harus diwaspadai. Saran satu yaitu inovasi menu, tambahkan variasi rasa dan jenis makanan sesuai tren pasar dan feedback pelanggan, serta tawarkan tingkat kepedasan yang beragam. Dua, pemasaran digital. Gunakan Instagram, Facebook, Twitter untuk promosi dan interaksi pelanggan, buat konten visual menarik dan kolaborasi dengan influencer lokal. Tiga, kualitas dan layanan. Jaga kualitas bahan baku melalui pemasak terpercaya dan latih karyawan untuk pelayanan ramah dan profesional responsif terhadap keluhan dan saran pelanggan. Empat, teknologi aplikasi. Kembangkan fitur aplikasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi operasional gunakan sistem manajemen inventaris untuk mengurangi pemborosan. 5, evaluasi rutin. Lakukan evaluasi kinerja bisnis melalui laporan penjualan, feedback pelanggan, dan analisis pasar untuk meningkatkan performa. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 1 yang dimana di sini menjelaskan dari aplikasi kami yaitu Spices Mesh, yaitu bisnis ayam geprek berbasis aplikasi. Oke, baiklah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.